Qala ma'alif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yani aku memujikan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarih, yani menentukan dia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilai bisabiqil inayah, yani dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarih rabbaniyah, yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyah asaniyah, yakni dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa sallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi zahri abis suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuriyyi, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala orang yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guru-guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta mengetikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah manasa kuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang yang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yang diriwayat tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, ahli syariat wa tariqat wal haqiq, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak berziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada yang minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiat radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang yang talibil ilmi dan kepada orang-orang alim dan orang-orang yang saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula supaya berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan ada tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya, lagi pula ia mengakal musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang yang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat.
Dan lagi pula ia radhiyallahu an membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lazati dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal di masa kecil, yakni sebelum balighnya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makanan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada guru membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tiadalah khilaf lagi di antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu an melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian ditegah oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Sahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk halwat dan melazimkan ziarah ke baqi', yakni tempat pekuburan segala istri-istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu an pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Said Muhammad Saman di dalam halwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madadi. Maka cukuplah Tuan Syekh Said Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Said Muhammad Saman pada ketika ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarikat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Sayyidi Muhammad Saman radhiyallahu an kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul. Tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau aku keluar daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Saman radhiyallahu an, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi pula wasiat Tuan Syekh Said Muhammad Saman, lazimkan oleh kamu wahai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah wudu'an wa asyan wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadati wahdatil af'al dan wahdatil sifat dan wahdatil zat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan membanyakan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Sayyid Muhammad Saman kepada segala muridnya, seyogianya kamu membanyakan suhbatal fuqara wal masakin wa mulazamatahum, yakni bersama-sama dengan mereka itu dalam segala hal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Dan setengah daripada perkataan Tuan Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an, bukannya yang bernama guru itu mengarasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya dari satu martabat kepada martabat yang lain, artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahuinya, dan daripada tamaknya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya. Dan daripada perkataan Ustaz Saman radhiyallahu an, barang siapa mengambil tarikat kepada aku serta diamalkan, dan saya mendapatkan rasa majizub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akal yang bangsa basariah diganti dengan akal yang bangsa rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan af'al diganti dengan rasa adam mahdun, yakni adam semata-mata, yakni tidak punya wujud dan sifat dan af'al melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majuz itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya sekalipun waktu hendak sakratil maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal itu dengan nampak dan mujarrab. Dan setengah daripada perkataan Saman adalah perkataan kuat ini seperti perkataan Tuan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa menyeru akan daku ya Saman, ya Saman, ya Saman, ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan perkataan dari Tuan Sayyid Saman, segala kami aulia Allah tiadalah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir, seperti sabda Nabi SAW, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqalu min dar ila dar fa yahabazan naqlatu wan na'imu sarmat. Ya, artinya hai segala nabiullah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan sedang daripada para Saman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan sedang daripada para Saman, barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam surga, dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Sadan adalah hal Tuan Sayyid Saman itu ketika dia menghabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan karena mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Insi wal Jan tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, yang artinya habarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Dan daripada para Saman radhiyallahu an, aku dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada para Saman, aku daripada karunianya pula aku dijadikannya sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad SAW pada zaman sekarang hingga kepada orang yang kafir sekalipun. Alhamdulillah tiada aku dijadikannya sebagai bala bagi mereka itu. Saat adalah yang tersebut dalam muhtasar ini selain daripada karamatnya, dan jika engkau hendak mengetahui segala karamatnya yang lain daripada itu, maka lihatlah dalam manaqib yang besar dari karena karamat Tuan Sayyid Saman itu tiada terhingga banyaknya. Tetapi aku sebutkan dalam muhtasar ini hanya sebagai
sebagian daripada karamatnya supaya senang bagi orang yang mendengarnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membacanya, orang yang mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inda zikril auliya tanzilur rahmat. Ketika dibaca hikayat karamat aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Kiranya cukuplah dalam muhtasar ini bagi orang yang mentasdikan akan dia. Seadalah nama Tuan Sayyid Muhammad Samman itu daripada Lauhil Mahfuz. Dan daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu dalam kitab Tabaqat bagi Sayyid Ahmad Sarnubi, maka dihalah dalam kitab Tabaqatnya itu. Dan setelah daripada kalimat Tuan Sayyid Muhammad Samman yang dihabarkan oleh Mukran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar di ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak ya sehabis-habis suaraku, ya Samman, ya Samman, ya Samman, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat dua orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan daripada karamat Tuan Sayyid Samman itu yang dihabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Taqali. Ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullahil Haram dan ziarah kubur Rasulullah dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang hampir pecah. Maka aku suruh 3 kali ya Samman. Maka dengan berkat Tuan Sayyid Samman turunlah kapalku dari atas karang itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucap alhamdulillah. Setelah datang aku di Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Sayyid Muhammad Samman beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Makkah Al-Musyarrafah, aku menghadap Tuan Sayyid Muhammad Samman. Lalu aku habarkan akan dia, hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua daripada asma Allah yang dapat menolakkan dari kezalimannya itu? Maka jawab Tuan Sayyid Samman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang-ulangi pertanyaan itu 3 kali, jawabnya tetap seperti itu juga. Maka dikatahuinya hatar hatiku, dan dikatanya, apakah engkau lupa pada ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah kapalmu dari pecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Sayyid Samman dan aku mencium kedua telapak kakinya, serta aku berkata, hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Makkah Al-Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebutlah nama Tuan Sayyid Samman dengan perlahan 3 kali. Maka dengan berkat karamat Tuan Sayyid Samman terlepaslah aku dari kejahatannya. Dan daripada Tuan Karamat Tuan Sayyid Samman adalah yang dihabarkan oleh Muhammad Salih Asy'ab Al-Madani. Ketika aku di Makkah Al-Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Sayyid Samman hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhaiqin farajan wa kulli hammin bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Sayyid Samman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu, dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat keramat Tuan Sayyid Muhammad Samman. Dan seandainya pada karamat Tuan Samman itu ya bahwa Abdullah Al-Basri dipindah melakukan perbuatan yang salah, dan ia dipenjara dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Makkah Al-Musyarrafah pada tempat yang bernama Babu Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawassul Sayyid Samman hingga sampai kepada ya Rabbi wa'fir lil Ubaidil Jani Muhammad Syahir ya bisamani. Lalu ia berteriak habis-habis suaranya ya Samman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai
rantai itu dari lehernya, maka dirantai orang kembali hingga tiga kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawasul yang tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang ia adalah murid dari Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziyadah namanya, yaitu pintu Masjid Makkah, ia ditanya orang, apa yang kau lihat waktu engkau di dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Sayyid Saman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Saman. Dan setengah daripada karamatul Saman adalah yang dihabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rom bersama-sama 10 orang yang bertunggangan dengan kuda, ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamun kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah tiada dapat berlepas dari mereka itu, hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Saman dan kami seru ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Saman di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami, dan mereka itu tidak mengikuti kami berkat karamat Tuan Syekh Saman. Maka inilah sebahagian dari karamat Tuan Syekh Saman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang mendengar hikayat karamatnya. Dan jika engkau hendak mengetahui akan keramat Tuan Syekh Saman setelah wafatnya, semua itu tersebut dalam kitab Manaqibul Kubra. Dan sedangkan daripada keramat Syekh Saman yang didapat oleh Syekhuna wa Ustazuna wa wasilatuna ilallah al-aribillah Tuan Haji Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung hutang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada hutang fakir itu, dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tiada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan hutangnya itu, sampai mengeluarkan air mata, hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Saman benar-benar kutub yang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada hutangku itu. Maka setelah itu belum sampai 1 tahun dari perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hutangku itu berkat karamat Tuan Syekh Saman. Dan lista daripada karamat Tuan Saman, jikalau ada hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawasulnya, maka dengan barakat karamat Tuan Saman jadi mudahlah serta segera kabulnya, itu sudah mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, janganlah mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan dengan zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir i'tikad kita kepadanya. Dan jikalau ada dosa itu tidak ada, maka tidaklah akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Adalah Tuan Syekh Saman dilahirkan pada tahun 1132 dari hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan pada tahun 1189 dari hijrah Nabi SAW hari Arbi'ah 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan segala istri-istri Rasulullah SAW. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Saman pada tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang yang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, hajat min umuril akhirah. Wallahu a'lam. Habis malam kita baca, kemudian pembacaan manaqib ini sama-sama hajat kita, baik hajat yang hadir dan hajat yang seluruh warga kita
Kampung Pao akan dikabulkan oleh Sultan segala musibah baik ada yang ada dan yang untuk mudah-mudahan Allah angkat dan Allah hindarkan daripada kita sabarataan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.